Kita di Kawifuro. Kawifuro 16. Melaporkan langsung Dari dalam lambung. This is the Underbelly Report. Kita bakal nanya sama ibu-ibu di sini ya. Iya. Banyak banget. Orang-orang aneh. Kita akan tanya. Halo, ini ada mereka berdua. Boleh kenalan dulu, ini cosplay jadi siapa? Aku cosplay jadi kru TPS dari Owarino Serap. Oke, Om. Ada Duren dari Owarino Serap juga. Oh, Ini nggak pakai wignya, asal ada wignya. Oh gitu. Ini tentang vampir. Heeh. Vampir yang mau berusaha menguasai dunia gitu. Oh, oke. Atau di universe-nya ada presidennya nggak? Adanya ratu. Oh gitu. Ratunya kayak keturunan atau dipilih? Dipilih. Oke. Nah, Kalian ikut pilih ratunya? Jadi dia dijadiin vampir dulu, terus dia dikasih teritori untuk mimpin wilayah, di mana manusia tuh dikelola jadi sumber makanan vampir. Gitu. oh gitu. Oh wow. Menurut kalian ada rasisme nggak sih di situ? Jelas ada, karena di sana manusia tuh dianggap sebagai ternak. Oke. Di sini nggak sih kayak orang kerja tuh dianggap ternak juga? Iya. Budak-budak. Menurut kamu apa sih yang perlu diubah dari universe kamu soal itu? Ya harusnya nggak ada vampir sih di situ. Kenapa emang vampirnya? Karena kan mereka yang villain di situ yang Oke. bikin dunia. Ada kepikiran kalau in real life tuh kayak ekuivalennya nggak sih? Dari life-nya ekuvalen kerja paksa kali ya. Era zaman mana sih, daerah orang-orang kulit hitam dijadikan pekerja, dijadikan sapi perah. Menurut kalian sampai sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu in real life? Manganya Bisa masih jadi. relevan nggak? Somehow masih sih. Oke. Di universe kalian bisa milih nih, ada pemilu. Kalian ceritanya. Apa nih? Ceritanya. Mengarah kemana? Iya, kalian bakal milih siapa sih? Kayak kalian ceritain karakternya tuh siapa dan kayak gimana? Siapa ya? Kira-kira mau mimpinnya kayak gimana gitu. Kamu sih? Siapa ya? Jadi ada satu karakter, dia namanya Mikaela. Dia udah dijadiin vampir tapi dia benci sama vampir. Jadi aku rasa dia sih, karena pertama dia punya power seperti vampir, kedua dia berpihak kepada manusia. Oh, oke. Halo, kamu jadi siapa nih? Aku jadi Nami. Kamu jadi siapa? Aku jadi Nico Robin. Oke. Jadi Nurul Robin ya? Kalau misalnya nih, seandainya di One Piece ada pemilu, siapa mau jadi presiden dunia? Presiden dunianya One Piece. Kira-kira siapa calonnya siapa aja? Rayleigh. Oh iya. Rambutnya putih ya? Iya. Sama kayak yang sekarang juga rambutnya putih tuh, tapi kan nggak gondrong gitu. Tapi nggak keren kalau gitu ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Kamu siapa? Kamu siapa? Dragon kali ya, bapaknya Luffy. Oh, Diego jadi presiden. Iya, ini jadi langsung jadi wakil presiden. Oh, Jadi wapres. Jadi wapres kayak waktu zaman. Iya, Gus Dur. wapresnya ngontek gini, Bang. Gimana ya? Ntar Gus Dur ya, siapa? Dragonnya mundur, lo jadi presiden. Oke. Menurut kalian scene otaku culture, cosplay, animanga cukup ramah nggak sih buat Buat cewek-cewek. cewek-cewek? Aman nggak? Kurang sih. Kurang ya? Iya, apalagi pakaiannya kan banyak yang lebih seksi. Terus kayak pernah menyaksikan nggak? Menyaksikan nggak kayak ada yang kayak mengalami kejadian nggak enak gitu? Kalau secara langsung sih aku belum pernah. Tapi kayak pernah dengar gitu ya? Iya. Yang didengar kayak gimana tuh? Kayak lagi lewat nih kan dempet-dempetan. Kadang ini suka Dicolek gitu? Iya. Nanya kemarin kan kurang aja. Iya benar. Terus kalian kayak merasa, maksudnya kayak tiap cosplay tuh merasa kayak was-was nggak sih sebenarnya? Agak sih. Oh gitu. Agak. Agak Secara Iya. misoginis itu pertama banyak banget cosplayer perempuan jadi korban pelecehan, di stalk, di segala macam
macemin. Terus aku juga tahu beberapa kasus di mana pelakunya good looking sehingga korban itu nggak pernah didengar karena lihat dia lo ganteng, pasti banyak cewek yang suka sama dia, sehingga kalau ada perempuan yang jadi korbannya dia nggak ada yang dengar gitu. Di Mugiwara digaji berapa sih? Gimana ya? Soalnya kan kayak Luffy pelit tuh urusan makanan. Kalau Nami, nah ya susah sih, kalian berdua berprivilege dikasih makan terus pasti sama Sanji kan? Iya. Cuma gajinya gimana tuh? Nami nggak usah ngomong. Suka dibagi duit nggak sama Nami? Ya kita mah CS lah. Cincai lah kita mah. Oh, cincai. Oke. Robin mah gampang ya. Nah kalau di real life kerja gajinya cukup nggak? Kalau aku masih di bawah. Apa? Kalau aku masih di bawah sih. Masih di bawah. Cuman ya dicukup-cukupin aja. Oke. Harusnya ada ini nggak sih? Ada perubahan nggak? Harusnya ada sih. Kira-kira setelah pemilu kamu ada ngarep bakal ada perubahan nggak? Ngarep mah pasti. Tapi ada nggak? doang ya. Iya. Cuma kan terwujud belum tahu. Iya. Walau-walau. Agak salah nanya sama Nami sih, karena Nami apa-apa kurang terus juga. Tapi kalau manga sama anime berarti ngikutin banyak? Enggak juga Enggak sih. juga. Malah kalah sama bokap sendiri kalau masalah anime. Oh iya. Tapi ngikutin? Ada yang ngikutin? Apa tuh yang diikutin? Season ini ngikutin Oshinoko sama Meshul doang. Oshinoko kan itu kan tentang industri entertainment showbiz, dan sangat relatable, sangat gue banget karena dulu emang kerjanya di industri film kan, jadi kayak pas lihat baca, wow ini lumayan akurat, kok bisa ya manga lumayan akurat, jadi senang sama itu, jadi ketagihan gara-gara itu sih. Dan Meshul itu basically apa yang terjadi kalau Harry Potter kerjaannya nge-gym mulu. Lucu, premisnya lucu banget. Kayak lawan itu dipukul, ada spell ditangkis pakai tangan, everything beaten with a punch. It's fucking hilarious. Apa tadi yang soal industri idol? Oshinoko. Oshinoko. Gimana tuh kamu ngelihatnya relate ke dunia nyata tuh kayak gimana? Ya dari caranya ngejelasin gimana industri film itu bekerja gitu kan, kayak ada nggak semuanya itu hidup glamor gitu kan, banyak yang kerjanya serabutan, tergantung project, dan banyak yang project itu ya walaupun hasilnya dibilang jelek di masyarakat ya itu kan menghidupi banyak orang gitu, kayak sinetron gitu kan, kita lihat sinetron jelek tapi kan di balik yang aktor-aktor, produser-produser itu kan ada yang emang kerjaannya tiap hari kayak Salman yang pegangin lightning kayak gitu kan, itu kan mereka butuh, nggak ada kerjaan stabil, itu kerjaan mereka dari project ke project ke project, dan itu yang dieksplor sama Oshinoko. Dan gak cuma industri film sih, semua industri juga termasuk perfilman juga lumayan akurat sih. Menurut aku pribadi ya, orang-orang yang biasanya yang bisa masuk industri kreatif itu ya emang orang-orang yang emang udah kasarnya punya privilege gitu, mereka punya social safety net sama economy safety net gitu. Kayak kalau misalnya film yang nggak laku atau apa gitu ya setidaknya masih ada orang tua atau apa gitu. Dan gue juga akuin gue emang privilege kalau masalah kayak gitu, kayak bisa pursue di tahun-tahun pertama karir di bagian organisasi acara film nggak digaji sama sekali, itu kan berat kan. Nah yang kayak gitu kan nggak semua orang bisa. Dan dulu pas SMA pernah ikut bantu komunitas juga kayak ngajarin ilmu pembuatan film pendek ke anak-anak SMA yang emang udah nggak apa ya, yang dari daerah yang nggak dalam tanda kurang lah. Dan sebenarnya agak kasihan karena mereka punya ide cerita-cerita keren, mereka punya output film pendek yang keren. Cuman ya setelah mereka beres itu, setelah sampai diputerin gitu, kita ada pemutaran kecil-kecilan di bioskop, yang nonton ada pers tetap, setelah itu nggak semuanya lanjut karena ya pertama tuntutan orang tua, nggak tahu nanti cari karirnya gimana ke depannya, yang berhasil tuh dikit, yang beneran dari scrapping by awal kecil tuh dikit. Dan itu yang kayak agak sedihnya dari industri film kita tuh. Apa sih kira-kira sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk apa ya, kayak kondisi pekerjaannya tuh lebih baik gitu? Ya kalau udah jelas sih udah jelas berserikat. Kayak ini dari aku pengalaman across industri, dari film iya, terus di game iya, di bantuin yang di perfituberan iya gitu. Sebenarnya kalau makin kesini buat yang industri kreatif digital itu sebenarnya perlu berserikat. Kayak udah nggak bisa lagi. Ini kita perlu bikin organisasi, kita perlu berserikat supaya kayak ya bisa punya suara yang sama, nggak terkubur nggak cuma satu dua orang manga yang ngomong gitu. Sorry, kamu identify as?
gender? Cowok cis. Cisman. Menurutmu kayak otaku culture tuh udah cukup ramah nggak sih buat perempuan? Ini jawaban yang agak kompleks. Pertama, kalau lo lihat mereka mampir-mampir gitu ke booth CF, dari tahun ke tahun pasti ada yang kayak punya hidden merch yang queer friendly dan emang target audiensnya itu game atau anime atau manga yang populer buat cewek-cewek gitu. That's not nothing new, kayak ada stand fandom walaupun kayak 1-2 yang emang relate banget sama buat women sama queer. Tapi di saat yang sama realitanya itu ya kalau kita bicara soal event Jepang terutama di Indonesia, it's still a very male dominated space that in a way kadang cosplayer cosplayer diganggu. Kayak untungnya untung banget tahun ini nggak ada drama yang keterlaluan. Soalnya dulu di sini juga di Komifuro juga ada kayak kasus misalnya cosplayer dikarungin karena cosplay karakter loli yang emang kayak di dalam animenya kayak sering dikarungin itu, jadi kayak banyak yang anggap kayak itu berarti lu boleh ngarungin orang gitu. Dan baru-baru ini juga kan kayak di Thailand ada kejadian yang cosplay jadi karakter Oshinoko kayak ditodong pisau, walaupun pisau mainan kan tetap aja serem kan. Kayak little things like that yang lebih ke ngarah ke karena kultur wibu itu selain emang male dominated tapi juga banyak yang nggak ngerti social cues. Kayak let's be honest aja, a lot of weebs are simply nerds and nerds don't really get social cues very well. Hai. Kamu siapa namanya? Boleh memperkenalkan diri? Nama gue Marsha. Datang ke sini nggak cosplay ngapain nih? Nggak cosplay, aku lihat merch karena aku juga digital illustrator, jadi pengen lihat-lihat karya orang lain sih. Kayak support local artist ya? Benar banget. Oke, keren. Iya. Kan kamu ini nih kayak illustrator berarti? Iya. Illustrator, menurutmu nggak tahu gimana sih kayak skena fan art di nggak tahu di sini mungkin di Indonesia atau di Jakarta gitu, kayak fan art terhadap karya-karya manga atau anime gitu kayak gimana sih? Sekarang sih menurut aku yang anaknya lebih accessible ya untuk semuanya, karena memang ada digital juga gitu kan. Terus jadi lebih bisa orang-orang yang misalnya dari dulu itu pengen coba yang traditional art kan kadang-kadang kayak nggak encourage itu karena aku kayak susah banget gitu. Tapi dengan digital art tuh yang mereka bisa lebih encourage, mereka juga bisa dengan ada sosial media mereka bisa lebih ngeliat karya orang-orang lain gitu ya. Terus kayak gitu mereka juga bisa lihat kalau memang sebetulnya kan ada juga tuh beberapa ilustrator yang sebetulnya tuh mereka tuh mungkin baru mulai gitu ya, tapi mereka dapat support dari artis lain gitu, kayak nggak apa kalau it's a start gitu. Jadi kayak menurut aku it's such a encouraging community gitu. Kamu sendiri ngikutin manga atau anime apa? Aku ngikutin Mob Psycho. Oke. Mob Psycho, terus aku lagi coba catch up One Piece. Oke. Sudah di sana mana? Aku baru mulai banget. Oke. Banyak sih Haikyuu, terus ya banyak. Oke. Paling suka yang mana? Aku paling suka. Aku nggak bisa milih. Demon Slayer mungkin. Terus apa lagi ya? Pokoknya creation-nya Makoto Shinkai Ghibli pasti. Terus itu sih. Aku mau nanya, kalau misalnya nih kamu ada di universe-nya Demon Slayer, kamu bakal milih siapa untuk jadi presiden wakil presiden? Tomioka Yu. Terus wakilnya siapa ya? Aduh, aku bisa ini makanya Tomioka Yu. Tomioka Yu ya? Oke. Kenapa tuh kamu mau milih dia? Karena dia cold minded. Biasanya bisa bikin decision lebih baik. Jadi dia lebih wise. Sama Rengoku pastinya. Oke. Paling itu Rengoku. If I have to choose, Rengoku paling jadi baik. Rengoku. Oke. Terus kalau misalnya mereka jadi presiden, apa sih yang kamu harapkan mereka kayak lakukan gitu untuk perubahan yang lebih baik terhadap universe-nya? Yang pastinya better welfare buat Demon Slayer. Kenapa tuh? Menurutmu kenapa welfare mereka? Gak tau sih, menurut aku pasti ada, karena kan itu juga basically kayak ini ya, kayak
apa sih army-nya buat mereka juga kan. Yeah. Ya pastinya of course aku pengen mereka make sure the welfare mereka lebih baik. Itu harus dilakukan. Atau kenapa aku pilih itu kayak terus apa lagi ya? Oh ya mungkin aku nggak tahu sih. Aku ngerasa kayak I don't know how to point out the politicals there, tapi kayak menurut aku yang pastinya lebih menata strategi biar enggak, karena kan banyak juga ya kasusnya kayak mereka disuruh pergi gitu aja gitu kan untuk kayak nge-stay satu di tempat itu gitu kan. Tapi menurut aku kayak bisa better strategize gitu resources mereka buat Oke. Make sense. Jadi kayak kalau misalnya aku boleh simpulkan kayak ini nggak sih kayak kesejahteraan pekerja. benar banget, welfare number one. Iya kayak dan juga asuransi kesehatan bener. BPJS buat para Demon Slayer yang selalu menghadapi resiko-resiko di pekerjaan gitu ya. Oke. Kalau menurutmu sendiri Demon Slayer dalam menggambarkan karakter perempuan tuh kayak gimana sih? Aku agak mixed sih sebetulnya. In a way aku ngerasa can I even be honest with this? Gak apa-apa. Aku kayak maybe it's the fan community yang menurut aku agak a bit weird karena Nezuko in some ways gitu ya, in some ways like dia over sexualized by men. Ya aku agak ngerasa I get the ick every time I see the fan art, but then again like fan art, a lot of people argue about it juga kan, kayak ya itu kan cuma fan art gitu, we can imagine dia lebih besar atau gimana gitu kalau udah jadi dewasa gitu, tapi it's still kind of, it makes me question a lot of things gitu loh about the community and the things that they project in one character gitu. Nah, maksudnya kamu juga ilustrator kan, suka bikin fan art juga? Iya. Apa ya? Gimana sih kayak teman-teman di komunitas yang suka bikin fan art, ilustrator yang suka bikin fan art tuh kayak soal gak tahu gender atau misogini gitu, kayak itu masih gimana sih di komunitasnya? Kalau menurut aku sekarang sih actually way better, tapi tetap aja ya in digital realm kan nggak bisa kita monitor juga satu-satu kan, but I guess sekarang if I can say spektrumnya makin lebar sih. Ada yang benar-benar mereka apa ya, kayak lebih ngasih, I don't know, belakang ini kan suka ada juga yang benar-benar appreciate strong characters, women strong characters gitu ya. Jadi menurut aku it's getting better because like a lot of people, apalagi kan perempuan dulu kan kayak sana anime tuh cowok banget gitu ya. Sekarang tuh udah banyak, kalau bisa lah di acara kayak gitu juga pada ikut gitu kan. Juga banyak yang perempuan, which means representasinya akan lebih baik gitu. Kamu jadi siapa? Lagi jadi siapa? Aku jadi Tomie, mungkin nggak kelihatan tapi ini ada Oke. Tomie ceritanya gimana? Tomie itu ceritanya tentang perempuan, anak gadis SMA yang dia itu basically terkena statutory rape ya sama guru SMA-nya, terus dibunuh rame-rame dan dia balas dendam. Rada-rada kayak kuntilanak sih sebenarnya kalau lore-nya. Oke, sebenarnya ceritanya sangat politikal ya. Gimana ya, kayak relate gak sih di dunia nyata? Relate banget. Makanya aku kayak memilih ini karena selain emang suka Junji Ito, tapi juga kayak ya emang di dunia nyata banyak sih anak sekolahan yang kena sama gurunya, dilecehkan oleh gurunya dan lain-lain. Iya. Apa ya, karena ini juga kejadiannya di sekolah gitu ya. Menurut kamu kayak gimana sih kayak dia merefleksikan kayak sistem pendidikan yang ada? Refleksikan, oke. Bentar ya, aku mikir. Gak apa. Sebenarnya sih kalau misalkan kan pokoknya lebih di Jepang ya. Iya. Dan kayak sistem pendidikan Jepang kan kayak selalu diunggul-unggulkan gitu dibandingkan sistem pendidikan Indonesia. Tapi menurut aku sih sebenarnya sama aja, mau sistem pendidikan dimanapun selama ada budaya-budaya patriarkis dan predatory di dalamnya, pasti ya tetap aja anak-anak remaja perempuan tetap bisa kena jadi korban. Kalau di Indonesia sendiri gimana, kayak maksudnya kan menurutmu statutory rape di Indonesia terutama di institusi pendidikan tuh kayak gimana? Kayak gimana ya? Ya tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa yang dilakukan ya. I mean lihat aja berita-berita, emang guru-guru itu biasanya baru masuk berita ketika mereka korbannya udah banyak banget. Dan ketika itu emang udah di blow up sama orang tua muridnya. Tapi kalau misalnya kayak muridnya cuma
ngelaporin ke guru gitu, kayak pasti itu gak bakal didengar gitu sama gurunya. Kayak emang harus di blow up dulu, dan that's the sucky thing about our system sih kata gue. Oke, that's right. Kayak kamu udah berapa lama kayak cosplay? Cosplay aku dari SMA, tapi kayak terakhir aku cosplay SMA. Sekarang SMA itu sudah 5 tahun yang lalu, jadi 5-6 tahun yang lalu, jadi itu sudah lama banget sih. Terus ini baru cosplay lagi, Ini baru dan cosplay memilih lagi. Tommy langsung. Iya. Oke, sangat politikal ya pilihannya. Gimana sih kayak mungkin kamu ngeliat ada perbedaan kayak, karena kan kamu nggak gradual gitu kan, jadi kayak ada gap yang cukup panjang selama 5 tahun gitu. Kayak kamu ngeliat ada perbedaan apa nggak gitu di apa ya, cara kayak scan convention ini. ya. Oke, ada banget, banyak. Hah? Pertama of course kayak the size of it udah berubah banget. Sekarang kayak jadi banyak banget. Kalau kata teman aku tuh banyak wibu jalur pandemi. Which is true sebenarnya, tapi juga kayak aku merasa sebenarnya kalau misalkan crowd-nya bisa dikendalikan dengan baik dan bisa kayak ada manajemen yang lebih baik sih, sebenarnya it's not a bad thing. Kayak ini bisa jadi growth buat artis-artis lokal juga gitu. Oke, menurutmu gimana sih kayak perkembangan kayak skena cosplay ini buat cosplayer perempuan? Kayak apakah makin aman atau kayak malah makin menakutkan karena size-nya makin gede atau gimana nih? Jujur aku kurang tahu sih ya kalau sekarang gimana, tapi yang aku tahu pastinya dulu tuh emang banyak banget objektifikasi ke cosplayer perempuan, apalagi dan tidak terkecuali cosplayer yang pakai jilbab gitu. Kayak bahkan ada komunitasnya sendiri yang menurut aku sebenarnya itu komunitasnya predatory gitu loh, karena kayak mereka emang menargetkan cosplayer yang pakai jilbab gitu somehow, dan itu kayak dijadiin fetishization I think, karena dulu kan aku pakai jilbab dan aku cosplayer jilbaban dulu, jadi kayak menurut aku kayak gitu dulu gitu. Kalau sekarang aku kurang tahu sih, karena aku baru masuk lagi. Oke. Jadi aku nggak tahu kayak gimana keadaannya. Nggak apa-apa. Tapi kayak ya selain cosplay in general, kayak menurutmu kayak otaku culture tuh kayak apakah makin progresif atau masih misoginis banget atau gimana? Masih sih. I mean kayak iya sih, menurut aku masih misoginis banget. Maybe nggak banget, tapi kayak misalkan nih ya, contohnya aja kayak fan art buat toko-toko anime yang cewek sekarang lagi booming kayak Makima, siapa lagi sih yang di JJK, gue lupa namanya siapa. Kayak kebanyakan tuh yang bakal rame digandrungi oleh cowok-cowok cheesehead gitu pasti yang dengan gambaran big boobies. Dan cosplayernya juga sama gitu, semakin lo terbuka semakin banyak yang ngantri buat foto bareng lo gitu. Jadi kayak ini sebenarnya mereka suka sama karakternya atau sama tubuh perempuan, gua nggak tahu deh. Oke. Kalau buat queer gimana? Buat queer, sebenarnya kalau buat queer ya teman aku nih ada yang cosplay jadi Ivankov. It's just like the most queer character di OP, di One Piece, dan ternyata laku ya bun ya. Menurut aku sih sebenarnya tuh ya kayaknya karakter queer di anime yang emang udah known gitu sebenarnya banyak yang suka, cuma kayak emang tidak banyak yang menggambarkan itu baik di fan art atau di cosplay gitu. Jadi sekalinya ketemu ada Ivankov langsung pada menggandrungi gitu loh. Sebenarnya pasarnya ada. Ada ya, tapi menurutmu kayak mungkin apa ya, in general gitu, kayak anime atau manga in general, gimana sih mereka kayak menggambarkan karakter queer? I mean masih sangat minim sih menurut aku. Dan sebenarnya sih kalau kayak yang Oda Sensei lakukan dengan Ivankov, menurut aku kayak oke, it's decent, tapi juga gue tidak bisa menghapus bahwa Oda Sensei pernah ikut tanda tangan yang itu Samurai X. Gue kayak itu salah satu kenapa gue tidak terlalu enjoy One Piece, karena tahu Oda Sensei terlibat dalam itu. Tapi kayak buat karakter queernya sih menurut aku walaupun sedikit tapi udah ada representasinya, dan
lebih banyak apa ya, representasi yang actual gitu loh. Aku lupa apa nama komiknya, tapi ada tuh komik yang dia ngeceritain tentang non-binary person, pokoknya dia jadi kayak semacam membuka safe house buat semua orang queer kayak gitu. Setahu aku ada itu. Ini kayak pemilu ya, cuma bedanya bukan gambar Mbak Puan. Mirip-mirip lah ya, energinya sama. Ayo pilih caleg yang mana? Caleg yang mana? Pilih caleg yang mana?